Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara, shalom. Puji nama Tuhan. Biarlah siang hari ini menjadi siang yang benar-benar kita disegarkan oleh Tuhan. Karena banyaknya beban, banyaknya pergumulan. Terkadang tanpa sadar jiwa kita sudah mulai lelah dan tidak ada lagi kekuatan. Saudara terkasih, di makna lagu yang baru kita nyanyikan itu berbicara sesuatu yang sangat dalam. Bahkan ada kata-kata, engkau akan menggendongku. Saudara, sampai memutih rambut. Jadi intinya bukan Tuhan itu terus menggendong kita loh saudara. Artinya dalam setiap kelelahan-kelelahan kita, bahkan ketidakberdayaan kita karena berjalan waktu kita mempertahankan sebuah iman. Dan ini diperuntukkan dengan orang-orang yang memang dia berjuang, bergulat atas setiap destininya. Disitulah jaminan Tuhan ketika dia jatuh, ketika dia tergeletak, ketika dia lelah, ketika dia tidak berdaya. Tuhan itu selalu menggendong. Tapi satu hal, hanya untuk orang-orang yang berjuang. Saudara, dalam setiap kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu harus belajar ya. Menangkap setiap rema dalam setiap kalimat. Sehingga saudara mendapatkan satu kehidupan yang diwahyukan di jiwamu. Dan ketika aku mendapatkan sebuah pewahyuan di jiwamu dan untuk menjadi rema, maka ada sesuatu yang bangkit di rohmu. Tapi kalau engkau sekedar cuma nyanyi, bahkan dengan pengertian yang sangat sempit, bahkan dengan pengertian sangat kekanak-kanakan, ini sama sekali nggak nyambung saudara. Saya sekilas saja kita ke lagu tadi ya, saudara. Supaya saudara ngerti, ini hanya membahas sesuatu yang cuma di permukaan. Ya, yuk kata-kata pertama saya nggak tahu lagu ini nggak terlalu hafal, tapi saya menangkap sesuatu setiap kalimat demi kalimat. Dikatakan, kau melukis wajahku di hadapanmu. Sampai di sini saudara. Kau melukis wajahku di hadapanmu. Seseorang yang sedang melukis itu bukan cuma memandang loh. Mengamati saudara. Dalam setiap sudut dia amati supaya dia bisa melukis seperti aslinya. Itu Tuhan. Jadi ini bicara yang dimana dia serius dengan hidupmu. Dia melukiskan wajahmu. Kenapa dikatakan dilukiskan wajahnya? Supaya ada impartasi kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Jadi ini bukan sesuatu yang remeh. Untuk apa kemuliaan itu diimpartasikan? Supaya orang memandangmu, memandang sinar kemuliaan Tuhan. Yuk selanjutnya. Dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Nih, saudara saya tanya, yang namanya diukir, dipahat, sakit gak? Kenapa di tangan? Tangan ini bicara Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya sama dia. Jangan pakai kekuatanmu. Jangan pakai kekuatanmu untuk menentukan arah hidupmu, untuk menentukan apapun. Bergantung sepenuhnya. Jadi bicara kau nggak punya kekuatan lagi, kau bahkan meletakkan semua kekuatanmu, bahkan di tangan kananmu kau letakkan segala kekuatanmu. Hanya ada ukiran Tuhan itu bicara. Tuntunan Tuhan sekalipun dagingmu seringkali bergejolak dengan tuntunan Tuhan. Tapi dia ukir. Saudara terkasih, bicara sesuatu yang diukir itu bukan sesuatu yang gampang. Sesuatu yang sangat sulit. Karena mengukir itu butuh detil demi detil. Tergantung saudara. Kalau si tukang pemahat itu dia mau ukiran tuh sampai
tampak yang sangat dalam, berarti ada satu kedalaman yang harus sampai ditembus. Kalau cuma ukiran permukaan itu enggak terlalu menarik. Biasanya ukiran itu mahal karena pahatannya terlalu dalam. Ukirannya juga terlalu detail. Semakin dalam, semakin detail itu menimbulkan nilai-nilai yang sangat mahal. Artinya sampai kekuatanmu enggak punya lagi. Kau tidak punya kekuatan lagi selain kekuatan Tuhan. Next. Sampai masa tuaku kau tetaplah Tuhanku. Ini bicara bukan bicara kesetiaan saudara. Tapi bicara ketekunan sampai akhir. Artinya tidak ada satu langkah pun, tidak ada satu langkah apapun yang menghentikan langkah kita. Dikatakan sampai masa tuaku kau tetaplah Tuhanku. Artinya engkau menjadi pemilik hidupku seutuhnya, sedikit pun aku tidak bertuankan diriku. Bisa enggak saudara? Engkau tidak bertuankan dirimu. Artinya semua hak hidupmu itu adalah menjadi hak Tuhan. Artinya kau tidak punya pilihan. Yuk next. Yang akan selalu menggendongku hingga putih rambutku. Bicara ketergantunganmu dengan Tuhan, bahkan di dalam setiap keputusanmu, setiap perjalananmu, bahkan di dalam kelelahan dan keletihanmu, bahkan ketika kau terjatuh pun. Karena kau mengikutinya, karena kau setia, karena kau tekun, karena engkau belajar terus bersinergi, bersirama. Dialah yang akan terus menggendongmu. Kenapa Tuhan menggendong kita? Di saat sisi manusiawi kita sudah enggak kuat lagi, Dia mau kita terus berjalan sampai tujuan. Di saat kita sudah mulai letih dan tidak lagi punya kekuatan, disitulah Tuhan ambil alih semua kekuatan yang Dia taruh di bahunya. Kenapa dikatakan menggendong? Supaya Dia angkat. Supaya Dia angkat dan kita setaraf dengan Dia. Bahkan ketika Dia gendong saudara, itu Dia taruh di hatinya. Engkaulah kebanggaanku. Jadi apapun kita, saudara, Dia tetap membawa kita mencapai sebuah destiny. Bahkan saudara, ketika Dia menggendong saudara ya, itu di saat kita sudah tidak lagi punya kekuatan. Saudara, saya teringat sama Gembala GPPS Pak Ishak Leo. Beliau pada saat itu sudah umur 97 atau 98. Saudara. Saya melihat sendiri dengan kasat mata. Beliau cuma ada di kursi roda. Bahkan beliau tetap pelayanan, tetap khotbah walaupun belepotan ngomongnya. Tapi pengurapannya sedikit pun tidak berkurang. Saudara terkasih, itulah yang dinamakan ketekunan sampai akhir. Dia berikan segalanya saudara. Di hadapan Tuhan saya sempat ngobrol saudara. Hampir 1 jam saya ngobrol dengan beliau. Dan saya ambil sesuatu dari hidup beliau yaitu apa? Tentang kesetiaan hatinya sama Tuhan. Saudara, di situ Tuhan katakan, aku menggendongnya. Jadi sampai nafas terakhir beliau itu menyelesaikan destiny. Saudara, Tuhan akan menggendong kita. Kalau kita selalu berjalan seirama dengannya. Dan didapati hati kita ini tulus di hadapan Tuhan. Ini memang tidak mudah. Tapi ketika kau punya keputusan, apapun itu saudara. Dan itu menjadi harga mati dalam hidupmu. Maka selebihnya itu tanggung jawab Tuhan. Yang terakhir. Kemurahanmu itu membuatku tertegun. Percayalah saudara. Di dalam setiap masalah yang kita hadapi, tekanan apapun, tetap berlaku kemurahan Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang yang hatinya setia. Kenapa saya tekankan hatinya? Banyak orang tuh setia tapi hatinya gak tahu kemana saudara. Kalau hati kita setia, fisik kita itu otomatis jaminan mutu. Tapi kalau cuma fisik kita setia, hati kita gak setia, kemana kita gak tahu, gak jelas. Ya, sudah habis? Ya, kubulatkan hatiku mengikutimu, artinya harga mati. Bukan cuma melayani Tuhan, bukan cuma setia. Hidupku harga mati di tangan Tuhan. Artinya mempercayakan seutuhnya apapun itu.
hanya kepada kehendak Tuhan. Saudara terkasih, itulah makna lagu ini. Ya, oke, sekarang kita kembali ke firman Tuhan. Yuk sama-sama pada siang ini kita akan membahas tentang mengenali kualitas diri. Kita akan sama-sama saudara buka di dalam Daniel pasal yang ke-5. Oke. Daniel pasal yang ke-5. Saudara, betapa pentingnya kualitas diri ini bicara tentang bobot, ya. Bobot itu sangat penting karena bobot itu membuktikan kualitas yang di dalam kita, saudara. Kualitas yang di dalam kita bahkan siapa kita sebenarnya. Daniel pasal yang ke-5 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan sampai 28. Ya. Dan inilah makna perkataan itu. Ya, ini kisah daripada Raja Belshazzar, anak daripada Nebukadnezar. Ya, dia itu mendapat satu penglihatan di mana ada punggung tangan sedang menulis di dinding, saudara. Dan sudah banyak ahli nujum yang dipanggil dan tidak bisa memberikan makna daripada apa yang dia lihat. Dan dia singkat cerita dia memanggil Daniel, saudara, dan dia mengartikan daripada penglihatan itu. Ayat 26. Dan inilah makna perkataan itu, mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh dan telah diakhiri. 27, tekel Tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Saudara terkasih, dikatakan masa pemerintahan Tuanku itu dihitung oleh Tuhan dan telah diakhiri. Saudara bicara sebuah kepercayaan. Ya. Dalam hidup kita ini, saudara percayalah Tuhan tuh selalu mempercayakan apapun di dalam kita. Amin. Tuhan selalu mempercayakan apapun di dalam kita. Nah, permasalahannya seberapa Tuhan akan mempercayakan kepada kita itu tergantung sejauh mana engkau bisa menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Katakan kanan kiri, bisa dipercaya. Saudara, Belshazzar ini adalah pribadi yang tidak bisa dipercaya, saudara. Ketika dia mau berpesta, dia mengambil satu perabotan, ya alat-alat dari mana dari rumah Tuhan untuk buat dia apa? Pesta. Dia mengambil bagian-bagian yang tidak boleh diambil, yang dikuduskan bahkan yang dikhususkan bahkan dikuduskan untuk rumah Tuhan dia ambil, saudara. Kenapa? Karena dia raja. Dia punya otoritas. Dia punya otoritas menentukan apapun. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Percayalah dalam diri manusia itu tanpa sadar seringkali menyalahgunakan sebuah otoritas. Sebuah kekuasaan. Menyalahgunakan sebuah kepercayaan. Bahkan berani menyentuh hal-hal yang seharusnya tidak boleh disentuh oleh kita. Saudara, dikatakan bahwa telah dihitung dan telah diakhiri. Jadi gini, ketika ditimbang saudara ya. Belshazzar ini punya bobot yang sangat-sangat ringan. Artinya sama sekali tidak punya kualitas. Sama sekali tidak punya kualitas, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, dalam berjalan waktu untuk kita menjadi orang yang setia dengan Tuhan, itu tidaklah mudah. Ya, kita ini sering diperhadapkan dengan sebuah tantangan demi tantangan, bahkan mempertahankan iman itu menjadi sesuatu yang juga tidak mudah. Tapi satu hal yang kita mau belajar di sini, ya, karena untuk kita bisa dipercaya Tuhan, untuk kita bisa menjadi pribadi yang punya bobot ilahi, saudara, itu kuncinya ada pada kita. Saudara, di dalam Daniel 5, ya, ayat yang ke-16 saya bacakan. Tetapi telah kudengar tentang engkau bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu
Jika engkau dapat membawa tulisan itu, membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan kukenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan kukalungkan rantai emas dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku. Berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada Tuanku. Saudara, ketika raja ini menawarkan sebuah hadiah kepada Daniel. Daniel ini tidak tiba-tiba, oh ya yes, aku terima. Artinya Daniel ini adalah orang yang tidak bisa dibeli. Bahkan sama sekali tidak tergiur dengan banyaknya saudara tawaran-tawaran raja. Kenapa? Karena Daniel tahu Raja Belsasar ini orang gak benar. Saudara, kenapa Daniel tidak mau? Saudara, anak-anak Tuhan belajar ya. Jangan gampang-gampang terima berkat dari orang lain. Kalau berkat itu berkat yang gak benar. Dari orang yang gak benar, sumbernya gak benar, nanti engkau ketimpa. Ya, kalau diberkati orang tuh jangan, yes, terima. Lihat dulu, tanya Tuhan. Ya, jangan terima apapun tawaran-tawaran itu dengan mudah. Belajar jadi orang yang bisa punya integritas. Jangan punya nilai atau jangan punya mental yang gratisan, pokoknya gratis, pokok ditraktir, pokoknya lah saudara repot. Saudara Daniel ini sekalipun dia punya pengurapan hikmat yang luar biasa. Bahkan dia berhadapan dengan raja yang bisa menentukan dia dibawa naik lebih lagi. Tapi itu pun saudara tidak menggeser hatinya untuk mempertahankan integritasnya. Dikatakan tahanlah pemberian Tuhanku itu, berikan pada orang lain. Saudara, kita akan belajar dua pribadi di sini. Pertama Daniel, dia adalah orang yang bisa dipercaya Tuhan. Dia tidak menjual belikan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Saudara, jual beli itu tidak selalu uang loh. Jual beli tidak selalu materi. Tapi jual beli bisa juga jabatan, popularitas diri. Jual beli juga bisa bilang ketenaran, kesombongan, pamer, ingin wow saudara. Itu juga bisa dikatakan menjual Tuhan, menjual pengurapan. Pelayanan enggak tanya Tuhan itu juga sama saudara. Pelayanan tidak tanya Tuhan itu juga namanya menjual Tuhan. Karena apa? Pengurapan karunia kuasa milik Tuhan. Lah kalau kau tuh orang yang dipercaya harusnya kau tanya lagi sama Tuhan. Dalam hal pelayanan aja loh saudara harus tanya Tuhan loh. Siapa bilang saya orang diurapi, saya bisa begini, saya bisa begitu, saya berarti harus kesana-sana. Tanya dulu sama Tuhan. Saudara ketika kita melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, di luar mandat Tuhan, tidak ada covenant. Tidak ada jaminan. Yang kedua, efek orang yang hanya berjalan dengan maunya. Saudara, tidak ada terobosan dalam hidupnya. Saudara, yang ketiga, tanpa dia sadar, dia menjadi tuan atas hidupnya sendiri. Karena apapun yang dia lakukan, dia tidak tanya Tuhan. Dalam pekerjaan juga, dalam segala aspek, belajar tanya Tuhan. Ini dari segi orang yang mengerjakan. Tetap salah di mata Tuhan. Apalagi orang gak mengerjakan, fatal di mata Tuhan. Paham sampai di sini saudara? Yang mengerjakan tanpa pimpinan Tuhan, tanpa tanya Tuhan, itu salah di mata Tuhan. Tetapi yang tidak mengerjakan di mata Tuhan itu adalah kefatalan. Karena apa? Menghina Tuhan dengan menolak apa yang Tuhan mau kau kerjakan. Saudara kita ini jangan cuma hanya kita hamba. Tapi hidupkan
makna kehambaan itu. Apapun yang Tuhan perintahkan jalan. Jangan banyak pertanyaan, jangan banyak pertimbangan saudara. Jangan mau cari aman. Orang yang suka cari aman itu orang yang bunglon. Hati-hati dengan orang yang sukanya cari aman. Itu mengerikan. Pasti di hatinya itu ada dua Tuhan. Hindari orang-orang yang selalu cari aman. Selalu cuci tangan. Orang seperti itu karakternya gak bagus. Tapi orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berani berkata iya. Sekalipun kenyataannya ketika dia taat ada banyak kejatuhan dan kejatuhan. Tapi di mata Tuhan itu orang yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan gak lihat kejatuhannya. Tuhan lihat hatinya. Yang Tuhan lihat keputusannya, ketulusannya, seberapa dia mau. Dalam hidup ini kalau saudara tidak pernah jatuh bangun, saya katakan ya, engkau orang yang paling sombong loh. Serius, karena kau gak mau ada resiko. Kau mau di mata dunia ini selalu baik. Hati-hati, jangan berkedok dan jangan bertopeng di balik semuanya itu. Soalnya kemarin waktu saya berangkat ke Jakarta, anak saya ngobrol sama saya dan banyak hal. Ya, salah satunya dia mengingatkan dan menegur saya dalam teguran kasih saudara. Intinya bicara tentang rumah Tuhan. Maria bilang gini, Mami sudah tidak punya greget lagi seperti awal. Padahal Mami sama Coach Jam itu kalau sudah punya mau, pokoknya harus. Pokoknya. Tapi kenapa yang satu ini Mami kehilangan greget? Di situ saya langsung saya bilang iya, Mami akui greget itu sudah hilang karena banyak hal. Saudara, buat saya teguran-teguran, apalagi kalau itu dari keluarga saya, itu adalah nasihat ilahi. Dan saya merenungkan itu. Saya bilang Tuhan, saya berdosa di hadapan-Mu. Tanpa saya sadar, saya menggeser tentang hal itu. Saya enggak tanya lagi tentang itu. Dan saya membereskan diri di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, ada banyak hal yang tanpa sadar kita seringkali menggeser apa yang Tuhan mau kita kejar. Dan seringkali kita ini banyak alasan. Saudara, saya belajar. Saya belajar untuk melihat siapa saya. Kualitas apa dalam diri saya. Di mana kelemahan dan kejatuhan saya. Salah satunya kadang saya ini enggak tegas. Kadang saya ini terlalu lembek. Terlalu berbelas kasihan. Jadi kadang-kadang itu enggak prinsip. Dan saya bersyukur punya anak-anak yang ajaib. Yang menjadi penasehat saya. Karena saudara, penasihat di dalam rumah itu adalah penasihat yang murni. Percayalah saudara, kalau ada anak-anakmu masih mengingatkan dan menasihatkan engkau, itu suara Tuhan. Jangan pernah diabaikan. Sebagai orang tua kita gak selamanya, gak selalu benar. Tidak selalu benar. Dan sebagai orang tua kita harus menjadi pribadi yang bisa jadi teladan. Kalau kita salah, kita akui kesalahan kita. Dan jangan pernah malu. Saudara terkasih, dan saya bilang sama anak saya, itu Mami akui. Itu kesalahannya Mami. Bahkan dalam menentukan apapun ketika anak saya berargumen begini-begini. Setiap nasihatnya, setiap masukannya saya renungkan. Dan saya bawa ke Tuhan. Saudara, dalam hari-hari ini, kita itu perlu merenungkan ya. Untuk mengenali siapa kita itu dan kita butuh nasihat-nasihat di keluarga kita. Saudara, banyak orang itu enggak siap ketika di dalam keluarga ada yang menegur, menasihatkan, jaim, gengsi. Apalagi kalau itu anak kita. Apalagi kalau itu mungkin orang bawahannya kita. Saudara, jangan menganggap kita ini super power. Enggak, saudara. Belajar kita ini standarnya hamba di mata Tuhan. Dan Tuhan bisa bicara lewat apapun dan siapapun. Saudara, Belsasar ketika ditegur oleh daripada Daniel lewat arti mimpi. Bahwa dia itu ketika ditimbang
terdapat sesuatu yang sangat ringan. Ya, saudara, yuk kita baca di ayat yang Daniel 5 ayat yang ke 18. Dia menceritakan bagaimana Nebukadnezar, orang yang dipakai Tuhan, diberkati, diurapi luar biasa. Tetapi tanpa sadar ketika dia menjadi sombong, menjadi tinggi hati, saudara nih. Kisah daripada Nebukadnezar ayat 18. Ya Tuanku Raja Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggalkannya siapa yang dihendakinya dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Ayat 28. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Singkat cerita, dan ini menceritakan bagaimana kejatuhan orang tuanya karena kesombongan, karena ketinggian hatinya. Saudara, singkat cerita, Daniel sudah menceritakan itu semuanya. Tetapi itu sedikit pun tidak membuat Raja Belsasar itu bergeming, saudara. Ya. Ayat 22, saudara. Kita langsung loncat ke 22. Tetapi Tuanku, Belsasar anaknya, tidak merendahkan diri walaupun Tuanku mengetahui semuanya ini. Saudara terkasih, bicara tentang sebuah teguran. Ya, kadang ini banyak versi-versi hati manusia. Dan saya bersyukur Tuhan tuh mengajarkan banyak hal. Bahkan kemarin sempat di Jakarta kita ngobrol, saudara. Saya ngobrol dengan seseorang. Dia menceritakan ini dan itu dan saya bilang, apa yang kau dengar, apa yang dia bicara sama kamu, itu semua palsu. Kaget ya. Kok bisa, Mami? Iya. Gak apa-apa, dari sini kamu belajar tentang kebenaran. Saudara, Tuhan hari-hari ini sedang mengajarkan tentang kebenaran. Kalau kita tuh bergaul dengan Tuhan, kita ini akan diajarkan sesuatu yang palsu, sesuatu yang benar. Bahkan saudara ya, saya ini sering kali terima chatting. Tuhan juga ajarkan, bukan ngobrol loh, chatting. Tuhan bilang ini palsu. Oh ini enggak benar. Oh ini manipulasi. Oh ini ada maksud. Saudara, kenapa kita bisa punya kualitas seperti itu? Orang yang bisa punya bobot itu karena seringkali dia bayar harga. Bayar harganya itu kehambaan, ketaatan, kesetiaan yang disertai ketulusan. Dan selalu bergantung dengan Tuhan. Orang yang bergantung sepenuhnya dengan Tuhan akan punya kepekaan yang sangat-sangat sensitif. Bahkan ketika berhadapan dengan orang belum bicara, dia udah merasakan nih auranya mau bohong ini. Saudara, mari hari-hari ini iblis itu sangat jahat loh. Sangat-sangat mengerikan. Karena semakin banyak manusia ya menolak setiap teguran, menolak setiap didikan. Bahkan mereka punya banyak statement untuk apa? Bermanipulasi di balik semuanya itu. Saudara, jangan membiarkan hati kita ini ya diukir dengan yang namanya dusta. Jangan biarkan hati kita ini diukir, dibiarkan kehidupan kita terus bermanipulasi dengan kebohongan demi kebohongan, bahkan pembenaran diri. Kalau kau membiarkan dirimu dibius seperti itu, engkau akan jadi mumi-mumi di dalam bahkan rumah Tuhan. Saudara, kembali ke bobot. Orang yang punya bobot itu selalu punya keaslian di dalamnya. Selalu punya kemurnian. Dia tidak tahan dengan hal-hal yang bermunafik ria.
Dia tidak tahan dengan hal-hal yang palsu. Dan orang yang punya bobot, saudara ya, selalu disertai dengan yang namanya kerendahan hati. Penundukan diri. Simpel kok saudara. Orang yang bergaul dengan Tuhan itu gak akan keluar dari ini. Kerendahan hati, penguasaan diri, dan penundukan diri. Kalau saudara tahu makna 3 ini akan dahsyatnya luar biasa. Engkau tidak ada kepalsuan. Bahkan engkau tidak ada jarak dengan Tuhan. Karena apapun yang Tuhan mau engkau selalu ikut. Sekalipun itu tidak mudah. Sekalipun kadang tekanan, kadang sekalipun disalah artikan. Engkau enggak peduli dengan apa kata orang. Engkau hanya berpusat kepada apa kata Tuhan dan maunya Tuhan. Kalau hidupmu punya kunci seperti itu, engkau akan bahagia. Sekalipun banyak tekanan. Aneh toh? Yuk kita mau belajar nih. Ada salah satu contoh yang luar biasa. Tekanannya, penderitaannya luar biasa. Tapi kemurahannya melebihi tekanannya. Yuk kita baca. Ini bicara pribadi yang berkualitas, yang berbobot. 2 Korintus pasal yang ke-8. Saya percaya sebagai saudara pasti sudah dengarlah ayat ini. Udah familiar banget. Ya, 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 5. Saya bacakan. Saudara-saudara, kami hendak memberitakan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan apa? Dalam berbagai dicobai dengan berat, masih ditambah lagi berbagai penderitaan, ya. Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat apa? Namun mereka, ini paket komplit saudara. Di sini ada nggak yang kayak gini saudara? Dicobai berat, berbagai penderitaan saudara ya. Tapi sukacitanya meluap-luap, happy ya. Ada nggak di sini saudara? Bahkan ditambah lagi, meskipun melarat. Saudara, enak loh ngomong melarat. Miskin enggak saudara? Melarat, miskin. Tapi dikatakan namun mereka kaya dalam. Jadi takaran kekayaan itu bukan harta, bukan jabatan, bukan karunia. Takaran kekayaan itu di dalam sini loh. Nih. Di dalam jiwa kita, di dalam batin kita, itu takaran kekayaan. Seringkali saya ngomong sama pengerja, saya ngomong sama anak saya. Kita memang bukan orang kaya. Tapi sorry ya, hati kita itu lebih dari orang kaya loh. Kenapa? Saya ajari, cara kamu memberi seseorang. Cara kamu bersikap kepada seseorang. Cara kamu berkorban bahkan untuk orang-orang yang kamu anggap gak layak. Ayo beri yang terbaik. Setelah beberapa hari lalu saya marah dengan agen penjual beras saudara ya. Karena saya lihat loh berasnya kok remuk-remuk saudara ya. Waduh saya marah. Saya telepon, saya bilang gini, Mbak sorry ya ini saya kecewa banget loh. Kok berasnya seperti ini remuk semua. Dia beralasan A, B, C, D, F, G dan bla bla. Saya bilang sorry, itu bukan urusan saya. Itu urusanmu. Bukan urusan saya. Saya customer. Saya minta yang terbaik. Karena saya pesannya terbaik. Saya bilang, Mbak, sekalipun saya beri sama orang yang gembel sekalipun. Pemulung yang paling kotor sekalipun. Kami selalu lakukan yang terbaik. Kami nggak pernah loh beli beras asal-asalan. Maaf kata, kadang-kadang kayak gini. Ayo kumpulin baju-baju bekas yang masih layak. Bahkan bisa dijual. Waduh yang dikirim Masya Allah. Bikin susah kami saudara. Astagfirullahaladzim. Ini anak-anak Tuhan mengerikan sekali. Loh saya kalau gitu-gitu ya saudara. Satu lemari saya keluarin semua baju. Serius.
Kirim ke Papua, tak habisin baju benar. Saya nggak pusing. Kadang gebleng, semua keluar, tuarin. Kenapa? Kalau hatimu sudah niat beri, ya udah terbaik. Kok nggak usah lihat, kok kasih ke siapa, untuk siapa. Kok nggak usah lihat level. Standar yang kau ukur akan kena pada dirimu sendiri. Ujungnya sudah semua buahnya yang harus dibuang ke TPA. Karena nggak layak. Saya tuh lihat gitu nangis loh saudara. Saya bukan orang yang gimana ya. Tapi saya gini, dalam Tuhan mendidik saya tuh gini loh. Takaran yang kau pakai akan dikembalikan kepadamu. Saya bilang gini sama mbaknya. Saya tuh mbak ya, gak pernah tuh beli beras yang wis murahan naik. Wong dikasih orang gak punya. Oh kasih orang bambung ya. Oh kasih orang. Saya gak pernah loh saudara terbesit di pikiran saya seperti itu. Ketika kau punya pikiran jahat, kau dimuntahkan Tuhan. Seperti kalau kau lakukan cuma karena gengsi. Kau lakukan cuma karena kewajiban. Kau lakukan cuma sekedar. Tapi di sini mau gak ada bobot, malah ada bobot jahat. Kenapa? Kau memberikan tidak ada hati yang belas kasih. Saya bilang jangan gitu Mbak. Oh itu sebenarnya harganya naik nih. Saya bilang gak apa-apa naik. Nanti tergantung kesepakatan. Jangan seperti ini. Saya bilang tolong ya. Saya bilang gitu. Bisa dipercaya. Saya enggak masalah mau harganya berapa. Ini bukan bicara sombong loh. Bukan. Saudara boleh tanya di Nafiri. Beras pun saya tuh ya yang terbaik. Kenapa? Buat saya mikir gini loh. Sudah orang gak punya. Ya berasnya dimakan gak enak pisan. Ya apa saudara. Loh biarpun gak ada lauknya nek berasnya enak. Mending tuh saudara. Yang kedua orang gak punya beli beras aja setengah mati. Ketika dia makan berasnya enak dia bilang ini. Oh ini ya rasanya beras punel enak. Aduh Tuhan betapa dia akan bersyukur makan beras yang enak. Bu, yang memberi itu harus mengimajinasikan sesuatu yang indah, yang mulia. Yang buat Tuhan tuh sampai nangis terharu. Nggak usah pusing uang-uangnya Tuhan kok. Betul gak saudara? Loh saya gak mau pusing. Pokoknya saya tanya Tuhan, Tuhan ini apa? ACC. Berapapun harga saya gak masalah. Saudara, makanya kalau kita ini punya pikiran merendahkan orang dan menjadi kebiasaan tanpa kau sadar. Pantesan hidupmu terbelenggu terus dengan kejahatan. Ada orang loh saudara, kalau memberi itu dia lihat dulu. Dikasih ke siapa ya? Terus dia kasih takaran. Saudara terkasih mari, jangan punya takaran seperti itu. Apapun yang kau lakukan, lakukan untuk Tuhan. Kecuali memang kondisimu gak memungkinkan. Ya saudara seperti janda yang ngasih berapa? Banyak apa sedikit itu saudara? Sedikit, tapi Tuhan tahu itu harta yang terakhir dalam hidupnya. Itu yang semua dia punya. Saya nggak bilang saudara keluarin depositomu, kasih semua, enggak loh saudara. Artinya takarannya di sini loh. Ya. Saudara, saya beberapa hari ini banyak tegur orang. Ya karena gini, karena hal-hal yang seperti ini. Dalam hal memberi, dalam bersikap. Dan saudara terkasih, dikatakan jemaat Makedonia ini selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap. Kok bisa ya? Penderitaan loh saudara. Kok bisa sukacita? Kenapa? Karena mereka hidup dengan firman. Hati mereka, sukacita mereka itu enggak bergantung dengan apapun di dunia ini. Karena hatinya mereka cuma berpaut sama Tuhan. Berpaut dengan firman. Kita tuh enggak bisa loh saudara, tiba-tiba wah diurapi, enggak bisa. Sama ya, beberapa hari saya tuh menegur seseorang yang dia nyembah. Saya bilang gini, ada apa dengan kamu ini? Sama sekali lo enggak berkeming. Saya bilang, padahal dia udah berusaha nyembah tuh ngotot sudah sampai mau keluar semua.
Saya bilang ini, teriakan apapun kalau di dalammu kosong percuma. Kedua, engkau tidak mengandalkan Tuhan dalam apapun yang kau lakukan. Saudara, sebetulnya ya, kunci atau rahasia penyembahan itu seringkali saya ngomong. Ketika kau lakukan sesuatu yang bagimu itu menyakitkan, bagimu sesuatu yang hina, bagimu sesuatu yang menusuk di dalammu, sakit. Tapi ketika kau melepaskan sebuah ketulusan, sebetulnya itu benih untuk kau punya penyembahan yang sampai ke hati Tuhan. Bukan cuma ke surga, sampai ke hati Tuhan. Rasa sakit hatimu ketika kau ikhlaskan semua itu menjadi ukupan yang menyenangkan Tuhan. Tapi kalau kau selalu menghindari sakit hati, menghindari teguran, didikan, kau nggak akan punya penyembahan yang baik. Kau selalu marah, gengsi, sombong, angkuh, bermanipulasi. Aduh, semua kau bangun dengan kepalsuan. Itu akan mengerikan. Jangan pernah lari dari didikan. Jangan lari dari pembentukan, teguran sekeras apapun. Hadapi dengan hati hamba. Saya bukan cuma ngomong loh saudara. Saya bersyukur gini, anak-anak saya enggak seperti dulu. Kalau dulu negornya kasar saudara. Kalau saya enggak, sekarang enggak. Mi, gini ya Mi ya. Tapi jujur kadang-kadang rasa gengsi itu kan ada saudara ya. Saya enggak munafik. Waduh ditegur gini enggak enak. Tapi saya lawan, enggak ada gengsi. Salah ya salah. Saya melucuti. Bahkan ketika anak saya ngomong yang terlalu datar, hati saya bilang, ngomong lagi yang paling keras. Kalau ada memang harus ditusuk. Kenapa saudara? Saya tidak membiarkan hati saya dicemari. Karena kita tuh gak ngerti saudara, virus itu kapan datangnya. Betul gak saudara? Kita kadang gak sadar virus itu kapan datangnya. Kesombongan kapan bangkitnya. Jadi kalau ada tempaan-tempaan seperti itu buat saya bagus. Jadi saudara terkasih lihat ini. Yuk selanjutnya. 3 ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Katakanlah mereka orang miskin, melarat, punya banyak pergumulan. Loh saya ini pernah loh saudara ya. Waktu saya belum jadi anak Tuhan. Saya punya tetangga di belakang rumah. Miskin. Orang mau makan aja saudara. Untuk cuma masak sayur bayam aja. Gadaikan baju. Serius. Untuk masak sayur bayam. Itu gadaikan baju. Jalan dulu berkilo-kilo. Duh saya ini ngikutin kok. Nganterin saudara. Saya bilang mau diapain loh kan saya bingung. Gadai itu apa? Waktu itu saya kelas 4 SD lah saudara. Saya nggak ngerti. Oh dapat. Saya bilang oh dijual. Enggak. Nanti ini pinjam uang. Nanti kalau punya uang lagi ini diambil. Oh. Saya bingung saudara. Dan setiap hari saya tuh suka di rumah orang ini. Kalau pulang sekolah saya tuh suka di situ sampai sudah mau sore jam 4 mau mandi baru saya pulang. Setiap hari saya tuh di situ saudara. Dan lihat kehidupan keluarga ini, waduh. Kalau adik saya tahu siapa yang saya maksud. Saudara miskin loh. Tapi setiap kali orang datang, ayo makan. Padahal anaknya tuh banyak saudara. Setiap kali orang datang itu ditawarin makan. Nanti anak gini, Bu gak cukup loh Bu. Kasih saudara. Sampai saudara, ya tetangga ya sudah ngerti gak punya ya kok ya nemen ya. Tambah ngomong gini, enak boleh tambah. Dalam hati saya. Saudara ujungnya ini gak makan anak-anaknya. Terus ketika gak makan apa? Mereka gak boleh marah. Ibunya bilang gini, ayo kita berdoa. Dalam hati saya, duh Kristen kok cek sorone ya. Kok cek sorone ya Kristen. Dan itu saudara terus terjadi bertahun-tahun. Dan suaminya itu angkatan laut mantri. Terus kena sama pelacur saudara. Dia gak pernah marah suaminya. Setiap kali pulang gak ada uang.
tetap dia baikin suaminya. Saudara, mereka tuh bisa makan sayur, udah nangis sama Tuhan. Saudara tahu kalau Paskah, mereka itu sudah jauh-jauh hari mikir, berdoa sampai nangis. Tiap hari nangis Tuhan, sampai hari hanya ya H-3 lah mau Paskah. Saudara mereka mikir mau jual apa, mau jual apa. Satu kali saudara mereka jual lagi, gadai lagi sesuatu. Dan saudara dia bikin kue cake itu bukan satu loh. 50 loyang. Saya sampai bingung. Semua dibawa ke gereja. Dan jalan ke gereja tuh mungkin sekitar 10 kilo lah saudara. 5 kilo saudara. Itu jalan dengan sukacita. Padahal setelah itu pulang gak tahu mau makan apa. Setiap kali Paskah, setiap kali Natal, itu yang dia lakukan. 50 sampai 100 kue dia bikin. Dan dia ketika enggak makan beberapa minggu, anak-anak cuma bilang gini, kita puasa, kita puasa. Di situ saya belajar, melihat kekristenan sejati. Tapi waktu itu saya belum dipanggil Tuhan. Tapi ketika saya dipanggil, ketika saya jadi anak Tuhan, saya ingat memori-memori ternyata sebelum Tuhan panggil saya, ternyata Tuhan sudah persiapkan saya untuk melihat realita hidup sebagai anak Tuhan itu seperti apa. Yang saya lihat mereka tuh gak pernah mengeluh, gak bisa makan, gak bayar sekolah, gak pernah ngeluh. Setiap kali dalam tekanan mereka selalu tiap hari berdoa, sekeluarga berdoa, nyanyi penyembahan setiap kali loh. Saya bilang wow. Dan itu menginspirasi saya. Saya tanya, kamu gak takut besok gak makan? Enggak. Pokoknya Yesus di dalamku. Saudara keluarga ini gak pernah ribut. Apalagi karena gak makan. Gak bayar sekolah berapa bulan, yo gak ada yang teriak-teriak. Paling cuma nangis, Tuhan Yesus, aku percaya kau pasti berkati aku percaya. Semua setia dengan Tuhan. Anak-anaknya setia melayani Tuhan. Saudara sering kali kadang saya bawa ke supermarket, saya belanjaan ini dan itu. Dan ketika kami bawa dia belanja, dia boleh ambil apa saja sampai di rumah saudara. Itu belanja ditaruh semua, dia tumpang tangan. Dia tanya Tuhan ini untuk siapa? Loh saya bingung. Loh ini gak kena. Aku beli ini tuh untuk di sini. Enggak, tanya Tuhan ini berkati siapa? Lah, dan ujungnya saudara tinggal sedikit yang mereka sisain. Ujungnya mereka bagikan. Kalau enggak, mereka besok masak, mereka bagi tetangga-tetangga. Saya bilang ini orang luar biasa. Miskin loh saudara. Melarat. Tempat tidur aja enggak punya. Tapi saya lihat hatinya selalu sukacita. Gak pernah ngeluh mulutnya. Jadi berkat buat tetangga kanan kiri. Saya bilang ini loh luar biasa. Saudara terkasih, mari menjadi pribadi yang punya bobot. Tapi saya sekarang lihat, ibu itu sudah meninggal berapa puluh tahun yang lalu. Tapi saya lihat anak-anaknya dipelihara Tuhan luar biasa. Bisa bangun rumah, bisa ini dan itu. Bahkan maaf ya, anaknya yang expired saudara. Expired artinya umur sudah lewat, kadaluarsa. Laku tuh saudara. Laku saudara. Umur berapa ya? 40 berapa? Laku. Saya bilang, kamu laku juga ya ternyata. Loh, saya ngomong gitu loh. Kamu laku. Gudikan loh saudara. Ini banyak bunga-bunganya loh kakinya ini saudara. Gak mulus loh. Saya bilang untuk suamimu kalau itu gak apa-apa katanya ini kembang kehidupan. Laku loh saudara. Karena kesetiaannya itu luar biasa. Jadi saya ini bersyukur loh sebelum saya dipanggil Tuhan saya ngeliat realita keluarga ini luar biasa. Setidaknya itu inspirasi saya. Inspirasi saya kedua apa? Orang tua saya. Saya punya bapak ya. Kalau ada orang bilang, Pak saya butuh uang. Oh ambil di filing kabinet. Dia pergi saudara. Pak berapa? Ambil sesukanya kamu. Nih ada ibu saya saudara. Karena dia bilang gini, itu kan cuma titipan Tuhan.
Orang lihat mobilnya, bagus Pak, mau ambil bawa pulang. Besok saya, Jam, mobil mau ambil, apa Jam, bawa pulang Mi. Pokoknya apa yang orang suka, Bapak saya bilang, bawa pulang. Saudara, kemurahan hatinya. Maaf ya, saya lihat Kristen sekarang tuh langka yang kayak gitu. Mau ngasih mikir sampai jebol aku deh gak ngasih-ngasih. Saudara terkasih, yang ketiga yang menginspirasi saya adalah Ibu Teresa. Waduh, kalau dia melayani jiwa-jiwa sampai kakinya, sampai yang kusta-kusta dia balut dengan cinta. Saudara, 3 hal ini yang menginspirasi saya secara manusia. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Pastor Robert. Saya bilang, Pastor, saya diminta request sama Tuhan. Nanti kalau saya sudah menjalani akhir hidup saya mau sepenuhnya di Papua. Saya mau tinggalkan semua kemewahan, apalah sudahlah, harta paus punya Tuhan. Saya tak nongkrong di hutan sampai nafas terakhir. Serius saudara. Kenapa? Buat saya, ketika selalu bersama Tuhan, tidak ada kebahagiaan bisa menandingi harta kemewahan apapun. Saya tidak kemuluan saudara. Sungguhan. Kalau saya milih enak cuci-cuci, masak di Papua, nikmat saudara. Walaupun berbarisan tikus itu selalu menemani saya di sudut kanan dan sudut kiri saudara. Kalau mandi duluan siapa, duluan tikus apa duluan saya. Kalau duluan tikus ya sudah saya ambil air lagi. Ketika saya di Kalimantan seperti itu saudara. Kalau duluan tikus ya saya ambil air lagi. Kalau duluan saya ya tikusnya selamat tinggal. Tapi satu kenikmatan. Saya ngobrol sama Pastor, kuasa pengurapan yang sejati itu bukan pada spektakuler orang menyembuhkan apa. Ketika dia menjadi pribadi yang punya hati belas kasih, di situ ada hatinya Tuhan yang utuh. Kalau kita nggak punya belas kasih, mau ngomong apapun saudara, mau dahsyatnya apapun talenta karunia, kok akan dimuntahkan Tuhan. Karena setan juga bisa beri mujizat. Saudara, jemaat Makedonia, kemiskinannya tidak membuat dia nangis bombay. Banyak orang dompet kosong udah nangis bombay. Bahkan saudara kalau dompetnya tebal dia nyembah semakin lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Malaikat tanya, kenapa kau bersuka cita dan deep call unto deep? Karena dompetku ini penuh. Tanggal muda. Semakin penuh tabungan, semakin penuh deposito, semakin deep call unto deep. Tapi berjalan waktu tanggal tua mulai datang. Engkau tahu di hatiku banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Lagu kok tergantung situasi dan kondisi, tergantung dompet. Semakin dompetnya kering, jangan nyanyi Allah mengerti Allah peduli. Bilang gini, lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Maser kata Tuhan, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Sekalipun dompet kering, kantong kosong, suami enggak nyentuh, katakan sama Tuhan, lebih dalam lagi. Gitu saudara, nanti Tuhan yang enggak tahan. Tuhan enggak perlu disindir. Buka saudara brankas, nyanyi lebih dalam lagi. Arti Isanono lebih dalam lagi Tuhan. Gak usah nyindir-nyindir Tuhan dengan tabungan apapun saudara. Nyanyi tulus. Serius saudara. 2 hari yang lalu saya lakukan itu.
mulai kosong. Tuhan, kosong. Tapi aku gak peduli. Aku mau nyanyi Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Nyanyi di kamar mandi sambil duduk. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Malaikat tanya, opo duit KKR ta? Iya. Kan sama malaikat gak apa-apa ngomong saudara. Malaikat bilang gini, beres. Oh pasti beres, gak usah dipertanyakan. Nyanyi lagi saudara. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kenapa saudara? Karena saya ditelepon orang, Bu, gak panggil pembicara yang lain tak Bu? Jadi ini ibu tak pembicara nih, kok ya gak percaya toh aku ini. Tuhan, gimana Tuhan? Gak penting nak, terus maju. Saya bilang, Tuhan bilang gak boleh panggil yang lain. Bu, si ini ya Bu ya, ini bagus loh Bu, karunia ya begini-begini. Enggak, Bu ini karunia, sampai saya disodori beberapa hamba Tuhan. Saya bilang ini Tuhan, cik melase Tuhan. Langsung saya nyanyi, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Ku tahu memang bukan kuasaku, bukan pengurapanku, tapi kehadiranmu. Yes. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, melepaskan gelombang dan segala mujizat. Yes, tiba-tiba saudara ibu ini 2 jam lagi telepon. Tapi aku percaya kok Bu, Tuhan juga bisa pakai ibu. Saudara terkasih, kadang-kadang kalau kita direndahkan, gengsi ini kita langsung mut, saudara ya. Tapi puji Tuhan, saya cuma senyum-senyum aja. Ya memang saudara, saya bukan Benny Hinn, bukan Pastor Philip Mantova, saudara. Dulu waktu pertama-tama live streaming anak saya bilang, Mi kita tuh bukan Philip Mantova, bukan Debbie Basir, memang saya Winda. Tapi yang merintah sama saya ini siapa? Yang paling penting yang merintah, saudara. Betul enggak? Iya, gitu loh saudara. Bobot. Sekalipun kau direndahkan, siapa kamu? Saya ini anak Tuhan. Yes. Jangan bilang, siapa kamu? Tuhan, cek nolongsone aku. Kadang orang suka gampang baper loh. Nanti abis ini saya tinggalin Shirley. Shirley kuasa pujian. Shirley ibadah. Enggak gini. Enggak lagi saudara. Udah beda dia. Kalau mulai pang gitu saudara. Ini dulu tak manja-manja. Ya Shirley sabar. Sekarang enggak. Mami apa? Gitu saudara. Ganas sekarang saya. Belum ngomong saya apa. Gitu. Saudara terkasih, kembali lagi bicara bobot. Yang penting itu kualitas hatimu. Kalau kualitas hatimu mengasihi Tuhan dengan tulus, sekalipun engkau dalam penderitaan, engkau punya tekanan, bahkan engkau miskin. Tapi kau punya banyak kemurahan hatimu dengan Tuhan, dengan sesama. Engkau enggak perlu takut. Amin. Iya. Saudara terkasih, mari
Jadilah pribadi yang selalu punya kualitas. Belajar dalam hal apapun. Belajar dalam hal apapun. Berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik, saudara. Berapa hari ini saudara saya itu diomong gini sama orang. Bu, jemaatmu berapa? Oh, enggak banyak. Ya 2-3 ekor, saya bilang gitu. Saya ambil Daud, saudara, 2-3 ekor. Bu, itu 2-3 ekor itu maksudnya 2. Iyalah, saya bilang itu. Saya bilang gini, oh tak pikir ibu tuh hebat loh. Tak pikir ibu tuh, wah jemaatnya banyak. Saya bilang gini, kamu salah lihat. Kamu salah lihat. Jadi gimana Bu? Jadi apa yang penting buat ibu? Jemaat saya itu banyak, lagi on the way. Saudara, betul enggak? Amin. Yang sudah kawakan-kawakan ini jangan jadi jemaat, pelayanan habis gini ya. Jangan duduk lagi di situ melayani. Ya, jadi kursimu mulai sekarang doakan, Tuhan kursiku ini akan diduduki jemaat-jemaat yang militan. Jadi aku enggak lagi duduk di sini Tuhan, aku next level gitu. Ya Bu Lili ya? Yes. Ya Pak Frans? Jangan enggak nyambung Pak Frans. Ya, saudara terkasih saya rindu setiap kita ini harus terus diupdate. Ya, jangan 1 tahun duduk sini, 2 tahun duduk situ. Setelah ini nggak ada yang duduk sini lagi. Ya, duduk di belakang semua melayani. Yang di sini semua baru, saudara. Satu hal yang saya mau pesan saudara, yuk kembali kita ke visi awal, rumah Tuhan. Mari udah bilang gini, Mi, kembali ke visi awal, rumah Tuhan. Ya, siap komandan. Saudara, ayo rindukan hari-hari ini rumah Tuhan. Tuhan, berikan kami rumah yang dari Tuhan. Supaya kami bisa leluasa. Nanti kalau sudah ada rumah sendiri saudara ya, itu penyembahan 24 jam. Serius, 24 jam saudara. Pasang-tosong ini, pusing aku 24 jam. Artinya kita akan punya banyak pasukan yang 24 jam gak berhenti nyembah. Maka disitu akan banyak mujizat, banyak terobosan. Saya bilang sama anak-anak rohani saya, jangankan masuk ke rumah Tuhan, baru di pagar orang sudah ngalami Tuhan. Serius. Kenapa saudara terlalu apa ya, saudara ini terus dibabat. Karena Tuhan bilang ini, kalau aku enggak babat, kamu enggak bersinak, kamu enggak punya bobot. Nek kamu enggak punya bobot, aku enggak bisa tinggal standby 24 jam di jiwa, di rohmu. Bagaimana kau mendatangkan kuasaku, kata Tuhan. Tapi ketika engkau bersih, engkau punya bobot, bahkan setiap bayang-bayangmu bisa membangkitkan orang mati. Amin. Mari saudara terkasih, miliki bobot. Dan bobot ini didapati ketika engkau dalam teguran, dalam didikan, dalam tempaan, bahkan dalam penderitaan apapun. Belajar bersyukur. Jangan menghentikan langkahmu untuk melayani Tuhan. Biar terus kau melayani hatinya Tuhan. Engkau melayani hatinya Tuhan. Jangan berhenti melayani hatinya Tuhan. Saya gak bilang melayani pekerjaan Tuhan loh. Layani hatinya Tuhan. Kalau layani hatinya Tuhan, kau layani pekerjaan Tuhan. Tapi kalau layani pekerjaan Tuhan, belum tentu kau layani hatinya Tuhan. Saya mau saudara melayani melayani hatinya Tuhan. Saudara, kita sama-sama sepakat tahun depan, tahun 2023, Tuhan akan berikan kita rumah Tuhan. Amin. Yes, amin. Dan saudara terkasih, siapkan hatimu untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Penuai-penuai yang militan, yang berhati Yesus. Bahkan saudara ya, engkau selalu melepaskan aura surga kepada siapapun. Pada siapapun. Saudara, mari kita wujudkan mimpi ini menjadi nyata. Mari kita bangkit berdiri.